Oke, perhatikan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Nah, di sini kita akan membahas tentang beberapa kelompok orang yang mendapatkan keringanan di dalam masalah sholat. Nah, yang pertama adalah orang-orang yang mereka mendapatkan tolerir, ya, mendapatkan toleransi dari aturan syariat Islam dalam perkara sholat. Yang pertama itu kelompok yang mendapatkan maaf secara keseluruhan. Nah, yang pertama adalah orang yang tidur atau orang yang pingsan. Jadi kalau dia tidur atau pingsan tidak sadar diri, maka ya selama itu dia tidak mendapatkan dosa atau hukuman apapun. Ya, kalau lagi tidur atau pingsan kemudian dia terlewatkan sholat, beberapa sholat, maka dia tidak dihukumi dosa. Tetapi dia mengkodonya ketika dia sadar. Ya, misalkan si fulan dia tidur, bangun-bangun jam 8 pagi. Karena hari liburan, dia malamnya mungkin begadang, entah ngapain, pas tidur nyenyak, kemudian bangun di jam 8 pagi. Berarti yang ketinggalan sholat apa? Sholat subuh. Maka ketika dia bangun, saat itu dia langsung mengerjakan sholat subuh. Ya. Dan dia tidak mendapatkan dosa karena sudah terlewat. Kecuali sengaja dia sudah bangun pas azan subuh, dia dengar Allahu Akbar, dia bangun. Oh ya, azan subuh. Dia tidur lagi, bukan segera bangun. Maka kalau yang seperti ini dia dosa, ya, mengabaikan panggilan azan padahal dia sudah dengar. Kecuali orang memang dia tidak dengar sama sekali. Tidak dengar azan, tidak dengar alarm, dia kesiangan kemudian bangunnya, maka ketika dia bangun langsung dia kerjakan sholat subuh. Ya, perhatikan, Abiyas taruh semuanya. Ya. Dan kata Nabi, kalau seseorang dia terbiasa bangunnya kesiangan, tidak pernah tepat waktu sholat subuhnya, maka orang yang seperti ini adalah orang yang telinganya dikencingi oleh siapa? Syaitan. Kata Nabi apa? Zaka ar-rajul bala fi udhunihi asyaiton. Jadi orang yang selalu bangunnya kesiangan, tidak pernah dengar azan subuh, ya, tidak pernah tepat waktu sholat subuhnya, dan juga tidak berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, kata Nabi, orang yang seperti ini tandanya adalah telinganya sudah dikencingi oleh syaitan. Nah, kalau telinga sudah dikencingi syaitan, maka ini adalah suatu keburukan, sesuatu yang berbahaya. Nah, berarti sudah berapa sering telinga kita dikencingi syaitan? Sudah berapa sering? Nggak tahu. Kalau setiap hari kesiangan terus, berarti setiap hari telinga kita dikencingi oleh syaitan, waliyadzubillah. Ya. Makanya kalau sebelum tidur wudu dulu, perhatikan adab-adab sebelum tidur, dan ya berdoa kepada Allah dengan azam yang kuat, ya Allah, aku nanti pengen bangun pagi-pagi, ya, supaya bisa sholat subuh tepat waktu dan berjamaah di masjid kalau bagi laki-laki. Jadi alarmnya itu bukan handphone kalian, bukan jam beker kalian, bukan suara azan, tapi alarmnya adalah keimanan di hati kalian. Jadi memberi sinyal, jam 4 langsung tiba-tiba bangun. Nah, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu bagus berarti. Ya, bagus. Berarti imannya masih hidup. Ya, imannya kuat berarti, alhamdulillah. Kalau bangun selalu sebelum azan subuh, atau paling tidak pas dengar azan subuh, bangun langsung wudu, langsung sholat. Ya. Nah, ini yang pertama, itu orang yang tidur atau pingsan. Ya, kalau dia melewati beberapa sholat, maka tidak dihukumi dosa, tetapi dia ketika sadar wajib mengkodok. Kemudian yang kedua adalah anak-anak. Perhatikan sampai dia balik. Jadi kalau anak-anak dia tidak sholat, dosa atau tidak?
Hah? Tidak dosa kalau masih anak-anak. Ya, kalau dia tidak sholat, tidak mendapatkan dosa. Sampai nanti dia balik. Kalau sudah balik, maka wajib hukumnya dia menjalankan sholat, tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Ya, kalau masih anak-anak, boleh dia meninggalkan sholat, ya tidak dosa. Tapi tetap dia diajarkan, ya dianjurkan, dibiasakan. Apalagi kalau usianya sudah berapa? 7 tahun. Kalian sudah berapa? Lebih dari 7 tahun kalian sudah besar. Nah, berarti meskipun belum balik, tapi kalau sudah mencapai usia 7 tahun, kata Nabi, sudah harus diperintahkan untuk sholat. Jadi harus mulai terbiasa sholat 7 sampai 10 tahun. Ini pembiasaan bagi kalian, ya, untuk sholat. Nah, kalau sudah 10 tahun, kata Nabi SAW, kemudian meninggalkan sholat, maka boleh dihukum, dipukul, kata Nabi. Ya. Jadi kalau 10 tahun tapi masih meninggalkan sholat, maka boleh dipukul, ya. Kalista, perhatikan, tidak ada yang nulis. Kemudian wa anil majnun hatta yakil, dan dari orang gila sampai dia kembali akalnya. Jadi orang gila tidak mendapatkan dosa kalau dia meninggalkan sholat, ya. Jadi jangan repot-repot kalian, ada orang gila, diceramahi orang gilanya sama kalian. Hei pak, sholat udah azan, ayo ke masjid. Dia bengong aja, makanin sesuatu, minum sesuatu. Kita susah payah nasihatin, pak ayo pak, sholat pak, wajib sholat itu pak. Orang gila dinasehati. Kira-kira yang gila yang menasehati apa yang dinasehati? Menasehati lah. Menasehati. Ya, orang gila dia bebas dari beban syariat, jadi tidak dosa, dia mau ngelakuin apa aja karena orang gila nggak punya akal. Tapi kalau Ya. orang gila yang ngelakuin sholat, Nah, kalau orang gila ngelakuin sholat, dia lupa. dapat pahala atau tidak? Dapat. Hah? Dapat. Tidak sah, karena diantara syarat sahnya sholat adalah berakal. Kewajiban. Jadi hukum sholat wajib itu berakal. Jadi kalau orang gila dia tidak wajib untuk sholat. Kalau sholat dia tidak dihitung sholatnya, karena orang gila kalau sholat, kira-kira dia ngerti nggak apa yang dia baca, atau ngerti nggak dia menghadap ke siapa? Karena akalnya tidak ada. Ya. Tapi orang gila itu hisabnya dimulai dari ketika dia sadar sampai dia kemudian jadi gila. Maka misalkan di usia balik 15 sampai 25, dia itu masih sehat akalnya, berarti 10 tahun itu dihisab. Sisanya dari 26 sampai misalkan 40 atau 50, dia jadi gila, sepanjang itu maka tidak dihisab. Jadi dikit aja hisabnya. Kalau dia baik sebelum gila, maka insya Allah dia masuk surga. Tapi kalau sebelumnya adalah buruk, kemudian jadi gila, apalagi gilanya adalah karena apa? Karena sering mengkonsumsi benda-benda yang haram, makanan yang haram, minum homer, terus makan kecubung, terus apa lagi? Ngisap ganja, waliyadzubillah, sampai halang akalnya hilang, maka dia dosa besar seperti itu, waliyadzubillah, tidak boleh, ya. Secara sengaja dia menghilangkan akalnya sendiri. Padahal Islam itu mengharamkan, ya, bagi kita kaum muslimin agar tidak mengkonsumsi makanan minuman yang bisa merusak akal. Jadi harus selektif milih makanan, ya. Makanya cari tahu, penting belajar, ya, apa saja yang diharamkan oleh agama kita, ya. Karena apa yang diharamkan oleh agama Islam, maka pasti di situ karena ada bahaya, ada madorotnya, ya. Dan apa yang dihalalkan, diperintahkan oleh Islam, maka di sana ada kebaikan dan manfaat untuk kita. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, perhatikan, adalah wanita yang haid atau nifas. Nah, ini juga boleh tidak sholat, malah berdosa kalau sholat. Karena wanita kalau lagi haid, lagi nifas, dia dalam keadaan kotor, ya, keluar darah dari kemaluannya, ya. Jadi yang keluar darah. Tapi itu tanda sehat, ya. Kalau wanita sudah mencapai usia balik, itu ditandai dengan apa? Keluar darah haid. Keluar darah haid dari kemaluannya. Nah, itu tanda sehat wanita. Ya, kalau nifas itu darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan.
Kalau haid itu biasanya datangnya sebulan sekali dan biasanya selama 7 hari 1 minggu. Ya, Artinya misalkan si Siti dia haid hari ini, berarti sampai hari Selasa. Biasanya wanita itu seminggu mengalami haid. Setelah itu suci hari berikutnya, maka langsung mandi, dia mandi suci. Kalau sudah berhenti darah haidnya, dan tidak boleh menunda-nunda, ya. Tidak boleh sengaja menunda-nunda padahal sudah berhenti darah haidnya, dia nunda. Nanti dululah, besok aja. Nggak boleh. Padahal nanti ada sholat yang harus dia kerjakan, tidak boleh, nanti dosa. mandi dulu ya. Iya, mandi dulu. Pokoknya kalau sudah berhenti langsung mandi suci. Ya, kalau darah nifas biasanya berapa hari? 40 hari. Aula, taruh. Ya. Kalau nifas biasanya selama 40 hari. Darah nafas. Ya. Nah, ada hadisnya. Buka halaman 77. Buka di buku. Kenapa bukunya ditutup? Buka. Ya. Tuh istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh seseorang, ya. Atajzi ihdana salataha idza tahurat. Jadi ada yang bertanya masalah haid. Bagaimana ini kita wanita mengalami haid? Kalau sudah suci apakah kita mengganti sholat yang sudah kita tinggalkan? Nah, kata Aisyah radhiyallahu anha, kunna nahidu ma'an Nabi SAW fala ya'muruna bihi. Jadi kita pernah mengalami haid di zaman Nabi SAW, tapi Nabi tidak memerintahkan kita untuk mengganti sholat yang kita tinggalkan. Tuh, berarti wanita kalau lagi haid dia dapat keringanan, tidak sholat secara keseluruhan, malah dosa kalau dia ngerjain sholat. Dan sholat itu tidak perlu diganti lagi nanti kalau dia sudah suci. Nah, ya, arti Haid paling lama bisa ya. berapa bulan? Nggak, paling 7, biasanya 7 hari haid itu, ya. Tidak ada batasan lamanya, tidak ada batasan sebentarnya, tapi kebiasaannya berlangsung selama 7 hari darah haid itu. Nggak mungkin selamanya, tidak mungkin, ya. Tapi kalau misalkan keluar sehari terus sudah berhenti, maka langsung mandi suci, ya. Nanti mengalami semua wanita itu, baik muslim bukan muslim, setiap wanita pasti mengalami yang namanya haid. Haid itu bakal bersihin darah kotor kan? Muslim cowok mandi, kalau bukan muslim gimana mandi? Ya mereka nggak terikat aturan Islam, mereka semaunya, terserah mereka. Ya. Tapi kalau umat Islam, ya wanita muslimah, maka dia terikat dengan aturan Islam. Nah, Islam ini masya Allah aturannya luar biasa. Gimana cara Ya. bersihin darah kotor? Kenapa? Ya tinggal dibersihin, disiram, dibersihin, kan sudah berhenti, sudah tidak pakai pembalut lagi, sudah berhenti. Cowok tidak mengalami haid. Tapi dia kalau punya darah kotor, Nah, kalau mau di setiap manusia ada darah kotornya, kalian bekam saja supaya bisa dikeluarkan darah kotor dari kalian. Ya. Terus, tuh kata Ummu Salamah, ya dalil tentang nifas, kanatin nufasalah di Rasulullah SAW takudu ba'da nifasi arba'ina yauman. Jadi wanita-wanita nifas pada zaman Nabi SAW itu, ya kebanyakan mereka menyelesaikan nifasnya selama 40 hari. Setelah itu suci, ya mandi suci, kemudian sholat. Nah, bedanya pas ya. Nah terus kelompok berikutnya mendapatkan keringanan ya dalam sholat, tapi keringanannya bukan keseluruhan, tapi sebagian saja. Artinya boleh dia mengerjakan sholat semampunya. Contohnya orang sakit, ya. Jadi orang sakit kalau tidak bisa berdiri kerjakan duduk. Kalau tidak bisa duduk maka berbaring. Kalau tidak bisa berbaring maka dengan isyarat. Kalau Ya. nggak bisa isyarat, disalatin. Kalau nggak bisa isyarat berarti sudah waktunya disolatin dia. Ya. Terus musafir. Nah orang yang lagi safar boleh mendapat keringanan dalam sholat. Nah, contohnya apa? Dia boleh menjama dan mengkosor. Ya. Terus orang yang berada di kendaraan boleh dia sholat di atas kendaraan, ya. Di atas mobil. Di atas kendaraan boleh dia semampunya mengerjakan sholat di atas kendaraan. Kemudian orang yang
berperang. Ya, makanya nanti ada pembahasan khusus kalau orang yang berperang, namanya sholat khauf. Ya, sholatnya berbeda seperti sholat pada umumnya. Ya, Berarti kalau dia naik helikopter oke, barakallahu fikum jami'an.